Oke, kita kembali review buku Don't Sweat with Small Stuff, di mana tertulis rumput tetangga tidak selalu lebih hijau daripada rumput sendiri. Di sini yang ditekankan adalah yang penting jangan pernah membandingkan dengan orang lain. Saya sering dikritik teman-teman saya, kamu kalau membandingkan tidak apple to apple. Saya bilang, kalau sama-sama apple ngapain dibandingin? Saya mancing. Dia jawab, apple pun akan lain-lain. Nah, saya bilang, nah itulah kenapa. Sudah tahu sesama apple saja berbeda-beda. Apple jenisnya ribuan. Ya, satu pohon saja hasilnya beda, rasanya beda. Terus kalau gitu ngapain lu bandingin? Cuman bikin enek kan? Ya. Seperti misalnya saya shoot ya, dengan senapan saya ini, ya. Saya pakai senapan yang murah meriah, ya, pompa, ya, uklik istilahnya pompa, bukan PCP. Saya shoot di 100 meter, 105 meter, 112,5 meter hit ya, hit di targetnya meskipun tidak kena titiknya, agak naik, agak turun, miring ya. Saya tidak pernah membandingkan dengan senapan yang si A yang seharga 50 juta atau si B yang harganya senapannya 90 juta atau yang lain ya. Sementara senapan saya ini harganya kisaran mungkin 700.000 dengan teleskopnya 150.000. Di bawah 1 juta. Saya tidak pernah membandingkan. Dan kalaupun saya terpancing untuk membandingkan, saya akan mensyukuri senapan saya. Saya bersyukur membeli senapan ini. Kenapa? Karena kalau misalnya saya punya dana yang nganggur sebesar 90 juta pun, tidak akan saya belikan senapan. Ngapain? Nah, uang segitu dimasukkan bank saja, 1 bulan sudah dapat berapa? Ya kan? Ya kan? Dari situ kita tahu, oh sebenarnya dengan mengalokasikan seperti itu ke hal yang bisa sifatnya investasi yang menghasilkan passive income, kita bisa membiayai hobi kita dengan cara kita menurunkan grade standar hobi kita, ya, dan penuh bersyukur, jangan tertekan loh ya. Jangan sekali-sekali membeli barang hobi karena tertekan, nggak punya duit, udahlah beli ini aja nggak apa. Jangan, mending jangan ditunda kalau gitu. Karena hobi itu akan membuat hati kita enek nanti, mangkel. Ya kan? Kita bersyukur. Ya kan? Sampai-sampai kemarin di YouTube ada yang tanya, Bang, itu senapannya sudah di modif, unitnya udah di upgrade atau belum? Saya bilang belum. Semua unit saya standar. Itulah kenapa saya bisa shoot di 43 meter dengan siap sakvan yang kapasitas pompanya 40 kali, tabungnya 14 cm, saya pompa hanya 3 kali bisa hit meskipun turun. Ya. Dengan Jawara TGR V5 saya shoot 43 meter 2 kali pompa bisa. Loopingnya lucu lah, nempel-nempel meskipun turun ya, dengan visir ya. Saya penuh syukur ya. Dalam kehidupan perkawinan juga sama, kita penuh syukur ya, mensyukuri ya. Belum tentu tetangga itu lebih hijau, itu kelihatannya aja, kita nggak tahu di belakangnya pintu kamar kan perkawinan kan berantemnya kayak apa nggak tahu ya. Dan saya nggak pernah membandingkan dengan orang lain, diri saya juga, pasangan saya juga, anak saya juga, orang tua saya juga, nggak pernah. Saya membandingkan saya yang saat ini dengan saya yang kemarin ya, dan saya yang kelak akan datang ya. Itulah kenapa saya bisa shoot hit di 43 meter. Saya melakukan introspeksi pada saat tabung dingin melorot. Oh kenapa melorot? Karena tabungnya dingin, sirunya saya naikkan sehingga saya bisa hit misalnya. Oh kok sudah alignmentnya sejajarnya bagus kok miring? Karena saya pulling triggernya jelek, tarik triggernya, behaviornya jelek, tekniknya kurang baik. Ya. Bandingkanlah diri kita dengan diri kita sendiri. Ya, diri kita yang sekarang, diri kita yang kemarin, diri kita yang akan datang. Ya, dengan begitu kita bisa menjadi orang yang bersyukur, tapi sekaligus kita harus berusaha meraih hasil yang terbaik. Dan jangan menyalahkan keadaan, jangan menyalahkan yang di atas, pencipta kita, bahwa oh kita hanya punya seperti ini, kita bukan pakai PCP yang bagus, kita bukan pakai senapan yang import yang keren segala macam. Jangan pernah seperti itu. Ya, kita bersyukur, saya punya ini bersyukur. Orang lain mau beli mungkin susah, ya kan? Kita punya senapan, wah ini senapan ini triggernya kok keras segala macam, kita atur, kita ganjel, kita ngapain ya, kita kasih fat sedikit, ya kita kasih grease ya supaya smooth. Caranya gimana lah, ya kan? Itu salah satu cara kita bersyukur. Dalam pasangan kita juga, misalnya pasangan kita kita tahu bahwa oh kekurangan dia misalnya apa, kita introspeksi. Oh kekurangan saya ini seperti ini, sehingga pasangan kita ini memberikan feedback yang seperti itu. Ya, kita harus berubah, itu loh, ya penting sekali. Jadi teman saya bilang,
kamu bukan apple to apple kalau bandingin. Misalnya kamu bandingin, saya bilang daripada beli mobil listrik, ya kan, mobil listrik electric car yang harganya 3 miliar, ya kan, ngapain? Ya kan, saya mending beli mobil yang lebih murah 3 miliar, saya belikan ruko berapa biji, ya kan, saya kontrak-kontrakin atau saya bikin kios, bikin rumah makan, warung makan mie, atau satunya lagi kios untuk jualan pulsa, HP segala macam, ya kan, jualan aqua, ya kan, saya bisa dapat passive income, ya, dari situ saya bisa beli mobilnya kecil-kecil aja, ya, low cost green car misalnya, yang misalnya seperti Karimun atau yang lain, kan sama-sama irit. Saya bilang, teman saya bilang, lu gila, lu nggak bandingin apple to apple, ini kan torsinya besar segala macam. Oh ya, kalau misalnya kamu mau cari torsi besar, kencang segala macam, ya monggo. Tapi masalahnya kembali lagi pertanyaannya, jalanannya ada nggak? Orang di tol aja lari 150 langsung ditilang, ya kan? Ngapain pakai kayak gitu? Ya kan enak kan pakai mobil yang kecil, yang ya itu sesuai dengan keinginan lah ya. Atau kita mau beli Panther yang enak, ya kan, orang pinter pakai Panther katanya kan gitu kan, susu Panther solar gede irit ngangkutnya banyak macamnya, ya kan. Oke, itu aja. Jadi jangan pernah membandingkan diri kita dengan orang lain, ya. Dan perbandingan apple to apple tidak selamanya akan memberikan satu kesimpulan dan masukan yang baik. Jangan pernah membandingkan dengan orang lain, ya. Rumput tetangga belum tentu lebih hijau dari rumput kita sendiri, dan penuh syukur. Itulah kenapa saya dalam shoot saya selalu happy, walaupun mungkin hasilnya acak-acakan nggak karuan. Saya selalu happy, saya introspeksi apa yang salah. Oh, ternyata ini kunci larasnya kendor misalnya. Oh, karena saya sering kasih oli turalik, ya, oli turalik Pertamina untuk keawetan seal, jadi dia akhirnya masuk ke chamber, masuk ke laras, terjadi deviasi, penyelewengan, penyimpangan, itu bisa. Oh, mungkin ini dia punya dari pelurunya, saya masukinnya kurang smooth, pelurunya kurang rapi, nggak apa-apa, nggak masalah, ya kan. Semua itu ada faktor-faktornya dan kita harus bersyukur kita punya senapan. Orang-orang lain mau beli senapan mungkin susah, ya kan, mau makan aja susah. Kita harus bersyukur, jangan pernah membandingkan unit kita dengan orang lain segala macam, jangan, ya kan. Apa yang Tuhan berikan pada kita itu yang terbaik dan harus kita olah. Seperti kita main kartu, kita dibagi kartu, kita harus olah kartu itu supaya menjadikan hasil yang maksimal. Jangan membandingkan, wah si A si B, wah ini ngocoknya curang, ini kartunya baginya curang. Jangan, nanti nggak ada habisnya. Hidup kita nanti nggak happy. Oke, itu aja ya bro ya. Udah kepanjangan, temen saya bilang cuma 3 menit, ngapain? Saya juga bikin cuman kayak gini kan, saya bikin rekaman di YouTube ini supaya anak-anak saya bisa baca, ya bisa lihat, ya maaf ya, bisa dengerin. Ya kan, iseng-iseng kan lihat, oh ini bapak saya lagi gendeng nih kayak gini, nembakin nggak karuan, nembaknya kertas, nggak pernah nembak hewan. Iya, saya nggak pernah nembak hewan karena saya bukan pembunuh, ya maaf ya. Bukannya saya anti dengan hunter, enggak, tapi saya senang bolongin kertas, ya. Oke, gitu aja ya bro ya. Sip, tetap semangat, always happy.